Dijuluki Frankenstein dari Soviet, inilah Vladimir Demikhov, sang pencipta anjing berkepala dua. Pada tahun 1955, pada pertemuan masyarakat bedah Moskow, sebuah pameran sensasional disajikan oleh seorang dokter kepada para tamu yang berkumpul. Di panggung dekat dengan penonton, seekor anjing putih besar dibawa masuk. Anjing itu tampak senang sambil mengibaskan ekornya dan tidak merasa terintimidasi oleh kerumunan besar tamu yang bersemangat di depannya. Anjing itu tampak sangat tidak peduli dengan embel-embel tidak wajar yang menonjol dari sisi lehernya. Anjing itu adalah anjing berkepala dua yang menjalani operasi besar beberapa hari sebelum pertemuan. Ilmuwan Soviet Vladimir Petrovich Demikhov menempelkan kepala kedua di sisi lehernya yang diperoleh dari anak anjing kecil berbulu coklat. Yang mengejutkan, baik anjing dan kepala anak anjing yang dipenggal itu hidup dan bereaksi terhadap rangsangan. Dan bahkan saat para ahli bedah mengamatinya, kepala anak anjing itu menggigit telinga inangnya. Demonstrasi Vladimir Petrovich Demikhov mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh komunitas medis Rusia. Tetapi ini bukan pertama kalinya Dr. Frankenstein dari Soviet itu mengacak-acak makhluk berbulu dalam pencariannya akan terobosan medis. Pada tahun 1937, di usianya yang baru 21 tahun dan masih berstatus pelajar, Demikhov muda telah mengejutkan para profesornya dengan menciptakan jantung buatan pertama yang berhasil ditanamkannya ke dalam seekor anjing. Anjing itu bertahan selama 5 jam. Setelah lulus, Demikhov melanjutkan penelitian eksperimentalnya. Akhirnya berhasil melakukan transplantasi jantung dan paru-paru, dan kemudian transplantasi hati dan ginjal pada anjing dan kucing. Beberapa pasiennya bertahan selama sebulan. Eksperimennya dengan memotong arteri koroner lebih memuaskan. 4 anjing bertahan selama 2 tahun. Seekor anjing yang dioperasi pada tahun 1953 bertahan selama 7 tahun. Didorong oleh kesuksesannya, Demikhov mulai beralih ke eksperimen yang lebih berani. Pada tahun 1954, dia melakukan operasi eksperimentalnya yang paling kontroversial, di mana dia mencangkokkan kepala dan kaki depan anak anjing kecil ke leher anjing dewasa yang besar. Ketika beberapa anjing sadar kembali setelah operasi, kepala anak anjing itu bangun dan menguap. Kepala besar itu menatapnya dengan bingung dan awalnya mencoba melepaskannya. Kepala anak anjing itu menjaga kepribadiannya sendiri, meskipun cacat karena hampir tidak memiliki tubuh sendiri. Setelah 6 hari hidup bersama, kedua kepala dan tubuh bersama mati. Seiring waktu dan pengalaman, tingkat kelangsungan hidup hewan meningkat, sampai seekor anjing hibrida bertahan selama 29 hari. Ketika berita tentang eksperimennya menyebar ke seluruh dunia barat, hal itu menimbulkan banyak tanggapan dan bahkan pertanyaan yang lebih etis mengenai penerimaan prosedur tersebut dan kebutuhan medis yang sebenarnya. Tapi Demikhov bisa melihat masa depan dengan jelas. Tujuan akhir dari eksperimen kami adalah untuk memungkinkan transplantasi jantung dan organ lain pada manusia, tulis Demikhov dalam sebuah monograf. Pada tahun 1960, Demikhov menerbitkan bukunya Transplantasi Eksperimental Organ Vital, di mana dia menjelaskan secara rinci berbagai pendekatan dan teknik pembedahan. Segera setelah itu, buku tersebut diterjemahkan dan diterbitkan di beberapa negara barat, dan untuk waktu yang lama menjadi satu-satunya monograf di bidang transplantasi organ dan jaringan. Christian Bernard kemudian akan melakukan transplantasi jantung manusia pertama yang berhasil di dunia dari seseorang yang baru saja meninggal karena cedera kepala.
Pada tahun 1997, setahun sebelum kematian Vladimir Demikhov, Dr. Barnard menulis dalam sebuah surat kepada salah satu koleganya, memuji keberhasilannya sendiri atas eksperimen Demikhov sebelumnya. Terlepas dari kontribusinya pada ilmu kedokteran, sangat sedikit yang mengakui Demikhov, terutama oleh negaranya sendiri. Nilai sebenarnya dari eksperimennya diakui oleh negara Rusia hanya pada akhir hidupnya, ketika dia dianugerahi Order for Services for the Fatherland pada tahun 1998, tahun kematiannya.